Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan bersama-sama bisa mendalami beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi malam kemalaman saya buat kok enggak masuk sekali. Kalau enggak masuk minta maaf ya Pak. Mungkin enggak pakai PPT. Begini sekalian, tadi Pak Kamdo kan ngendika diajarkan kita supaya berzikir. Berzikir itu seperti apa sih? Supaya Allah ingat kepada kita, memang kita diajarkan supaya berzikir terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak zikir, ya Allah tidak zikir kepada kita. Zikir itu artinya ingat. Zikir itu artinya ingat. Orang Jawa menyebut artinya eling. Kan itu. Kapan? Nah, kalau kita tidak zikir, maka Allah tidak akan zikir kepada kita. Kalau kita tidak mengingat Allah, Allah tidak akan mengingat kita. Dasarnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, bunyinya bagaimana? Di situ ada ayat yang berbunyi fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Fadhkuruni azkurkum, maka zikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku, pasti saya akan mengingat kepada kamu, saya akan zikir kepada kamu. Washkuruli wala takfur, bersyukurlah kamu sekalian dan kemudian jangan kufur kamu, jangan mengingkari nikmatku. Jadi sekalian, zikir itu perintah Allah. Nah, ada zikir yang paling utama. Nah, gitu ya. Sebelum saya sampai sini, ada zikir yang paling utama itu apa? Zikir yang paling utama itu sholat. Sholat. Maka pada surah Toha ayat 20 itu dijelaskan aqimis sholata lidzikri. Nah, ya. Surah Toha ayat yang ke-20. Aqimis sholata lidzikri. Ya. Kerjakan sholat untuk mengingat Allah. Nah, jadi zikir yang paling utama adalah sholat. Jadi ketika kita sholat sesungguhnya kita sudah berzikir kepada Allah. Kemudian juga di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Di sana disebutkan ya, di sana disebutkan apa? Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling besar. Sholat itu adalah zikir yang paling utama. Nah, gitu sekalian. Maka Nabi mengajarkan sholat kita itu kan tidak bisa 100% khusyuk ingat kepada Allah, kan tidak bisa. Jujur saja Bapak dan Ibu, kira-kira mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu kira-kira ilinge Gusti Allah berapa persen? Mohon jujur mohon kira-kira pirang persen? Kan itu. Ya, kan tidak bisa 100%. Maka kemudian apa sekalian, Nabi mengajarkan dilengkapi dengan sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Nah, karena tidak bisa 100%, Nabi mengajarkan habis sholat itu kemudian disempurnakan dengan sholat qobliyah atau ba'diyah. Kemudian setelah itu, setelah sholat 5 waktu, apa yang paling besar itu adalah sholatul lail. Nabi mengatakan seutama-utama sholat sunnah setelah sholat wajib adalah sholat lail. Sholatul lail.
Nah, jadi itu pertama makna zikir ya. Nah, kalau zikir sesudah sholat macam-macam sekalian. Maka Bapak dan Ibu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Pak Kamto kan batu umroh. Itu coba mereka habis sholat wajib, kan tidak ada yang wiridan seperti di Indonesia. Enggak ada tahu? Subhanallah, subhanallah, tolong tidak ada, atau subhanallah, subhanallah 11 kali tidak ada, atau subhanallah, subhanallah 3 kali tidak ada. Kenapa? Nah, kan gitu. Jadi habis salam kan kemudian berdiri sholat sunnah lagi sekalian. Nah, itu artinya menyempurnakan sholat wajib yang tadi masih masih lubang-lubang konsentrasinya itu sekalian. Jadi itu yang pertama. Jadi zikir yang utama adalah sholat. Setelah sholat kan itu baru zikir yang lain. Dan zikir itu tidak harus dengan duduk. Ya, dengan duduk enggak. Surah Ali Imran ayat yang ke-190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Itu kemudian apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Inna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Kemudian awalnya kan begitu. Kemudian alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang zikir, orang-orang yang ingat kepada Allah itu dikatakan tidak harus dengan duduk. Qiyaman dengan berdiri, dengan jalan-jalan. Boleh, tidak apa-apa sekalian. Pahamnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu selesai sholat, kemudian sholat sunnah, kemudian zikirnya sambil jalan pulang, subhanallah, 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 tidak apa-apa. Wa ala junub wa ala dzikru qiyaman wa qu'udan, atau dengan duduk. Mengapa dengan duduk? Biasanya kalau orang itu sudah selesai sholat, ora lungguh, nanti njur sing diomongke liyane sekalian. Nah, makanya kemudian para ulama mereka itu memberi anjuran nek bar salat ya lungguh dhisik. Zikir paling tidak zikirnya itu surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sekurang-kurangnya itu yang dibaca. Apa artinya sekalian? Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah kami kemampuan an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Jadi kita minta kepada Allah untuk diberi kekuatan mensyukuri nikmat. Kekuatan mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardahu, berilah kami kekuatan untuk melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Itu zikir sekalian. Wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh. Wa asli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya saya kembalikan kepada kamu dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Zikir sesudah sholat, doa itu kan disebut oleh Nabi ad-du'a'u mukhul ibadah.
Doa itu adalah puncaknya ibadah. Nah, puncaknya ibadah itu apa? Salat itu sekalian. Salat itu puncaknya ibadah. Ya. Karena apa? Isi daripada salat itu adalah doa. Maka kalau kita kembali kepada pengertian awal, as-sholatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Makanya ketika kita salat itu permohonan yang kita ajukan kepada Allah semuanya mulai dari awal sampai akhir itu semuanya doa sekalian. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Tadi karena ada ini pengantar jadi zikir sekalian. Jadi pertama kita diajarkan oleh Allah supaya berzikir terlebih dahulu, ingat kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepada kita. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian, zikir yang paling utama itu apa? Zikir yang paling utama itu adalah salat. Disebut, zikir itu apa? Zikir itu adalah salat. Surah Toha ayat 20 menyebutkan aqimis sholata li dzikri. Kerjakan salat agar kamu ingat kepadaku. Nah, jadi kalau kepengen eling Gusti Allah ya salat. Kan itu. Jadi ada setengah ulama mengatakan, "Pak, gimana?" Ya, tadi kan ayatnya, ingatlah kamu kepadaku, saya akan mengingatmu. Waskuruli, syukur. Nah, jadi kalau sholat sukses, syukur. Duit-duit akeh, syukur. Entuk warisan, syukur. Kan itu sih. Itu perintahnya Al-Quran surah Al-Baqarah 152. Terus zikir yang utama itu adalah sholat. Dasarnya surah Al-Ankabut ayat 45. Ya, di sana dikatakan wala dzikrullahi akbar. Sebelumnya adalah innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah orang untuk berbuat maksiat. Karena apa? Wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling utama dan paling besar itu adalah salat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian setelah zikir itu tadi disebutkan setelah sholat, sebelum meninggalkan tempat sholat, sekurang-kurangnya berzikir kepada Allah Pak. Tadi mohon kekuatan. Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami. Berilah kemampuan kami. Untuk apa sih kemampuannya? Satu, untuk mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat yang telah, sebab nek orang wong kuwi nek ora apa sih kan ora iso mensyukuri nikmat, tidak diberi kekuatan ya dianggap biasa saja. Nikmat itu kalau sudah biasa kan tidak dianggap sebagai nikmat sekalian. Nikmat kalau sudah biasa tidak dianggap sebagai nikmat. Soalnya apa? Sudah biasa itu tadi, Bapak dan kita ini bangun pagi hari itu kan nikmat loh, nikmat. Terus karena nikmat itu kadang-kadang karena setiap hari kita merasakan, maka nikmat itu menjadi hilang karena apa? Sudah biasa. Makanya orang Arab itu, kowe nek teko ning ngene sedulurmu kuwi aja biasa teko. Soalnya napa? Engko suguhane mung tahu tempe. Nah, iki teko rumangan, sesuk teko rumangan. Sesuk nek teko nek kira-kira suguhane ayam napa tahu tempe sekalian. Nah, tahu tempe neng beda nek tekane setahun sekali. Kuwi mesti suguhane beda. Nah, maka orang Arab bilang zurghibban tazdad hubban. Kowe nek teko iki sing arang-arang wae. Aja sering-sering engko tambah tresno kan gitu. Nek urusan bojo ra iso sekalian. Urusan bojo tinggal setengah bulan, wah kelabaan sekalian. anyep sekalian. Nah, makanya orang Jawa kemudian membuat adagiem witing tresno amarga saka kulino. Dadi ora suguhane ning sering ketemu, kan. Nek ketemune jarang-jarang lali sekalian, kan gitu.
Suwe lali. Maka ada game-nya orang Arab itu tadi, zurghiban tazdad hubban, luwe suwe ya mosok salat iku arang-arang, tambah lali. Nah, makanya diajaran supaya sing bener pun sing bener ya napa? Ada game-nya orang Jawa itu. Witing tresna amarga saka kulino. amarga saka kuline Cina. Nah, Bapak dan Ibu, itu kita membutuhkan itu tadi kebiasaan ya. Jadi dengan kebiasaan itu maka kita akan menjadi lebih akrab ya. Sebab hidup itu karena kebiasaan. Hidup itu karena kebiasaan sekalian. Ada hadis Nabi yang menyebut yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ya, dimatikan manusia, dibangkitkan manusia karena kebiasaannya. Ora iso sekalian, ora tahu nyebut astagfirullah kok ape mati kan astagfirullah. Ndak bisa, ora iso. Ndak bisa karena ora tahu nyebut, ora biasa sekalian, ora biasa piye. Nah, jadi itu setelah itu tadi zikirnya tadi ya, Bapak dan Ibu bisa baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Niku zikir itu, doa itu sudah komplit. Minta kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang telah dilimpahkan kepada kedua orang tua. Terus berdoa apa? Melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Amal soleh na ora diridhoi, kekuatan melakukan amal soleh na ora diridhoi, angel sekalian. Kotak niku lho, kotak napa niku? Kotak amal niku mlaku sekalian. Lah wong nok ngarepe nok domete ya ana duwite. Mesti nek lewat mbok ya di ora napa aku wis ngisi nok kas sing gedhe kok. Kas gedhe ya disaini iki lewat ya di kan begitu ideal. Itu kalau tidak diberi kekuatan angel usian untuk berbuat baik itu sulit tanpa kekuatan dari Allah. Terus apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh. Mulai dari anak, mulai dari cucu, mulai dari buyut itu memperoleh doa kita semua. Nah, dan sekalian itu ya. Terus ini tubtu ilaika, sesungguhnya saya bertaubat kepadamu ya, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Tadi melanjutkan Pak Toyani zikir sekalian. Terus sekarang yang mau saya sampaikan itu tadi sebetulnya tadi malam sudah saya ketika saya buat ibadah yang paling mudah. Tadi kan ibadah yang utama itu adalah sholat. Ya, terus yang kedua, ibadah yang paling mudah itu apa? Itu pada surah Al-Baqarah ayatnya 222. 222. Gampang eling-eling Al-Baqarah 222. Bunyinya bagaimana? Di ujung ayat itu ada ayat yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sayang kepada orang-orang yang bersih, selalu membersihkan diri. Nah, sekalian ini ada dua, satu taubat, dua membersihkan diri. Taubat itu bahasa yang kita ungkapkan itu apa? Istighfar. Istighfar banyak sekali ragamnya. Paling tidak astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang sayyidul istighfar, panjang, ada ya.
Mana astaghfirullahal azim min kulli dzanbin ataituhu au hamamtu bihi ya Allah salli ala habibika wa khalilika wa safiyika Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim waqdi hajati waqbal da'awati wa ajilli bil ijabah ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ada begitu, lengkap itu. Ya. Itu sekalian. Kemudian taubat yang dibaca itu kan ibadah, istighfar itu. Nah, terus sekalian, apa sih kehebatan istighfar? Apa sih kehebatan istighfar itu? Jadi dalam kitabnya Musnad Imam bin Hambal itu pada begini. Ada imam besar. Imam besar itu kan empat imam besar itu satu imam empat besar Sunni itu pertama adalah Imam Hanafi, dua Imam Malik, tiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, imam yang keempat ini satu saat itu dia mempunyai keinginan akan datang ke Irak. Kemudian ketika dia datang ke Irak, sekalian ini betul-betul terjadi. Terus bagaimana sekalian? Dia malam Isya sholat di masjid. Setelah malam capek, lelah, dia tidur di masjid. Kemudian bagaimana? Diusir oleh si sang marbot itu. Diusir oleh sang marbot. Kemudian bagaimana sekalian? Bapak enggak boleh tidur di sini. Ini tempat untuk sholat. Tidak boleh Bapak tidur di masjid. Keluarlah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian tidur di teras. Teras itu kalau orang Arab nyebutnya kan pawestren ya. Pawestren itu teras masjid sekalian. Terus diusir lagi. Bapak ini masih termasuk lingkungan masjid. Tidak boleh Bapak itu tidur di sini. Dah sekalian malam kemudian jalan ketemu dengan seorang tukang roti. Bapak mau kemana? Saya mau ke Irak. Itu saya kemalaman. Tadi saya tidur di masjid, diusir oleh si sang merbot. Kemudian tidur di teras juga diusir oleh sang merbot. Sudah Pak, silahkan tidur di rumah saya. Saya ada rumah tapi kecil itu. Nah ini si tukang roti mempersilahkan tidur. Terus gimana? Sambil duduk di Duduk di dipan sekalian. Nah, tukang roti itu sambil membuat roti, membuat adonan. Setiap kali sang tukang roti membuat adonan, ya, itu dia baca istighfar. Ngaduk gula, baca istighfar. Kemudian ngaduk tepung, baca istighfar. Berulang kali setiap dia ngadoni rotinya itu selalu membaca istighfar. Nah, si Imam Ahmad bin Hambal itu bagaimana? Loh, ini ada orang kok Ada orang kok bacanya istighfar terus, ini ada apa? Gitu. Terus akhirnya sekalian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, Bapak itu kok setiap saat, setiap langkah membaca istighfar itu ada apa? Gitu. Nah, terus sang tukang roti menjawab, saya membaca istighfar ini, ya, saya baca istighfar ini, seluruh kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Seluruh kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Oh iya, kecuali satu. Apa itu? Saya kepengen bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Loh,
Jadi seluruh kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah, kecuali satu yang belum, apa? Yaitu ketemu Imam Ahmad bin Hambal sekalian. Nah, setelah itu apa sekalian? Imam Ahmad kan tidak tahu itu, tukang rotinya itu belum tahu bahwa yang menginap di situ adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal memberitahu, Pak, saya ini Imam Ahmad bin Hambal. Terus gimana? Karena bacaan istighfarmu itu saya diusir dari masjid yang menyebabkan saya bisa bertemu dengan kamu. Bisa ketemu dengan kamu itu. Nah, itulah kemudian dia membuat satu adagium likulli syai'in maktubun fa illam takun ta'tihi fa innahu ya'tika. Segala sesuatu itu sudah tertulis. Kalau kamu tidak mendatangi, maka dia akan mendatangimu sekalian. Jadi tukang roti itu belum mendatangi. Kalau kamu tidak mendatangi Imam Ahmad bin Hambal, maka Imam Ahmad bin Hambal akan mendatangimu. Maksudnya sekalian, maksudnya ungkapan ini hidup itu tidak usah ngoyo gitu ya. Jadi mbok kejar kamu, itu kalau itu bukan milikmu ya. Nah, kan gitu. Nanti kalau memang kamu tidak mendatangi, mencari, nanti dia akan mendatangi sekalian. Ini pedoman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang percaya apa ora itu sekalian. Percaya apa ora itu persoalannya sekalian. Jadi aku nek ora goleki engko dhewe HP mara dhewe kan itu. Nah, itu Bapak tadi ya. Jadi itu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Nabi menurunkan hadis, tapi macane istighfar harus apa? Lazim. Maka Nabi menyebut hadis mal lazimal istighfar ja'alallahu min dzikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberi rizki yang tidak diduga-duga. Hadisnya Muslim, hadis sahih sekali. Ya, itu. Jadi seperti Imam Ahmad tukang roti tadi, itu kan memperoleh rizki yang tidak diduga. Wong kepingin mencari Imam Ahmad bin Hambal, malah Imam Ahmad bin Hambal datang dengan sendirinya sekalian. Itu gara-gara apa? Bacaan istighfar sekalian. Nah, sekarang Quran ngatur kapan membaca istighfar yang baik itu. Membaca istighfar yang baik itu adalah pada sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Dasarnya surat Az-Zariyat ayat yang ke-18. Ayat itu bunyinya wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur menjelang istighfar, menjelang subuh itu kita diperintahkan untuk membaca istighfar. Jadi membaca istighfar bukan apa? Bukan waktu jam 9 pagi waktunya nyambut gawe, enggak. Jadi setelah tahajud kita ada waktu menunggu subuh, itulah waktu yang utama untuk membaca istighfar. Dasarnya surah Az-Zariyat ayat yang ke-18 sekalian. Itu ya sekalian. Loh, Pak, kebutuhan kita dicukupi semua, dasarnya apa? Dasarnya dalam Al-Quran, surah Nuh sekalian. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang menjadi hakim, itu namanya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ada 3 orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ustadz, saya ini mempunyai ladang yang saya tanami tapi kering, tidak ada airnya. Kemudian
Imam Hasan Al-Basri mengatakan baca istighfar. Orang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Gimana? Ustadz, saya ini sudah lama tidak punya keturunan. Saya sudah periksa ke dokter, sudah program, tapi tidak punya keturunan. Apa? Baca istighfar sekalian. Saya ngaturi perso yang kedua ini. Jumat kemarin itu saya Jumatan di Masjid Sultan Agung. Dia pensiunan dari Fakultas Agama Islam. Nah, anaknya yang keempat itu setelah menikah 7 tahun tidak punya anak. Terus saat Pak Rosian, mbok saya itu diberi didoakan supaya anak saya segera punya keturunan. Saya bilang baca istighfar. Orang Banyumas, orang Perumnas Banyumas itu baca istighfar. Nah, terus saya baca istighfar terus 3 bulan. Nah, 3 bulan. Terus apa sekalian? Alhamdulillah ya, 3 bulan. Itu anaknya itu mengalami pendarahan. Setelah mengalami perdarahan, dibawa ke dokter, oh ternyata itu ada polipnya. Setelah polip diambil kok masih perdarahan lagi. Setelah perdarahan lagi, kemudian apa? Periksa darahnya kok beda. Kemudian dia beli tes apa itu? Tes pack ya. Loh, kok positif? Nah, terus beli lagi yang paling baik, beli tes pack lagi. Ternyata apa? Positif lagi. Oh, artinya kemudian periksa ke dokter positif, hamil sekalian. Nah, itu gara-gara baca istighfar. Terus dia ketemu saya kemarin, Pak Rosian, bacaan istighfarnya saya berikan pada orang lain boleh enggak? Oh silakan, berikan orang lain. Jadi itu sudah lama 7 tahun enggak punya cucu. Ya. Tapi itu Imam Hasan Al-Basri tidak ditantang orang. Ustaz, saya itu tidak punya istri. Kapan punya istri? Baca istighfar kan itu. Tidak ada yang datang begitu. Jadi yang datang tadi yang tidak punya anak, sekalian. Yang tidak punya anak. Tidak punya anak, kemudian dicukupi kebutuhannya, kebetulan itu. Nah, terus bagaimana? Yang ketiga, sekalian, yang ketiga, orang ketiga ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ustadz, saya ini bosan miskin, baca istighfar. Sekalian, ya. Kalau ini ada beberapa kasus yang bosan miskin itu baca istighfar, akhirnya dicukupi, rezekinya dicukupi sekalian. Ya, jadi ada pada waktu itu orang itu ya sudah bosan miskin lah gitu. Terus baca istighfar. Dia baca istighfar terus sekalian. Baca istighfar, akhirnya apa? Dia ya diberi rezeki yang tidak terduga. Membeli tanah Rp5.000 dibebaskan Rp100.000. Dia mempunyai tanah itu 40.000 meter. Kalau 100.000 kali 40 berarti berapa? 4 miliar itu sekalian. Nah, bosan miskin dicukupi Gusti Allah sekalian. Nah, kan itu. Jadi itu dasarnya apa? Surah Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Ayatnya bunyinya faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baca istighfar sebagai salah satu bentuk taubat kamu kepada Allah. Nah, kan itu. Terus bagaimana? Kemudian innahu kana ghaffara yursilis sahab alaikum midrara. Nanti Allah akan mengirim hujan kepadamu. Nah, Bapak dan Ibu, jangan bertanya, Pak, wong Arab ki kan yo akeh maca istighfar tapi kok ya panas terus ora udan. Ya, kan begitu. Oh, enggak begitu, orang Arab itu kan sekalipun tidak ada hujan, tapi kan rezekinya melimpah sekalian, melimpah itu. Jadi sama juga, artinya yang mendatang rezeki itu tidak hanya hujan saja, tapi yang pertama tadi adalah karena apa? Dia kekeringan. Terus yang kedua tadi yursil sahab alaikum midrara.
Yumditkum bi amwalin wa banin. Itu ayat yang ke-12. Allah itu akan memperpanjang keturunanmu dan memperpanjang rezeki kamu sekalian. Nah, gitu. Maka Bapak sekalian, mari bersama-sama zikir yang utama tadi sholat, kemudian ada zikir yang lain, tapi agar kita menjadi orang-orang yang bersih, yang bertaubat, itu zikirnya adalah istighfar. Berapa kali sekalian? 100 kali. 100 kali. Nabi berzikir setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Nah, monggo sekalian. Jadi 100 kali karena Nabi menjalankan, sampai Aisyah itu menegur begini, "Ya Rasul, mengapa engkau itu kan sudah jadi kekasih Allah, kok masih berzikir, masih membaca istighfar, itu apa?" Nabi menjawab, "Ya, saya membaca istighfar itu karena kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Bapak dan Ibu, niatnya istighfar itu pertama adalah supaya kita menambah cinta kita kepada Allah. Yang kedua agar kita itu dicukupi kebutuhannya sekalian. Ya, menambah cinta kita kepada Allah dasarnya surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu itu ingin dicintai Allah, maka ikutilah Rasul. Ya, jadi Rasul kalau setiap hari membacanya istighfar 100 kali, ya kita baca 100 kali. Nah, itu mengikuti. Kemudian apa? Yuhibbukumullah. Allah pasti akan menyayangi kamu sekalian. Oh. Kalau orang sudah sayang itu kabeh kan diweno kabeh sekalian. Kita coba saja. Kita itu sayang pada istri kita. Kabeh dijaluk istri kan dipenehke sekalian. Kan itu toh? Kita punya anak, sayang pada anak, kebutuhannya dicukupi. Karena apa? Rasa sayang kita kepada sesuatu yang kita cintai. Maka tadi qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin disayang oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, kamu akan disayang oleh Allah, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, kamu akan diampuni seluruh dosa kamu. Nah, jadi dengan mengikuti Rasul, kita menjadi orang yang disayang oleh Allah dan diampuni seluruh dosanya sekalian. Nah, itu yang penting. Nah, istighfar misalnya, saya ini kalau malam ya baca istighfar 100 kali. Habis tahajud gitu ya baca istighfar 100 kali. Sekarang subuhnya kan jam 4 kurang 10. Marahin apa subuh ini ku ndadak maju-maju bareng sekalian. Mbok subuh 4:30 dadak tangine iso. Nek 4:30 kan tangine jam 3 cukup sekalian. Salat terus baca istighfar. Nah, ini kan terakhirnya 2:30 kalau ndak jam 2. Ya, lah maka ya diatur tidurnya supaya lebih gasik gitu sekalian. Itu saya baca istighfar yang saya baca itu saya sampaikan tadi itu 100 kali sekalian. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin ataituhu au hamamtu bihi, ya Allah shalli ala habibika wa khalilika wa safika Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim waqdi hajati waqbal da'wati wa ajilni bil ijabah ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Itu dibaca, kalau itu dibaca 100 kali berapa sekalian? 20 menit. Itu kalau dibaca 100 kali, lamanya durasinya 20 sampai 23 menit. Berarti sekali baca itu berapa? Berapa, Pak? 23 menit itu kalau dibagi 100 berapa? Ya kira-kira 2-3 detik lah itu sekalian. Nah, itu tadi apa? Artinya, ya Allah, saya ambil sebuah kitab istighfar itu, ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, baik yang telah kami lakukan maupun yang masih kami angan-angankan. Jadi doa dosa yang sudah kita lakukan atau yang masih kita angen-angen.
itu minta diampuni. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, membaca sholawat. Sholawat, waqdi hajati, penuhilah seluruh kebutuhan saya. Jadi itu istighfar yang apa? Yang ditulis oleh apa? Oleh Imam Asy-Syafi'i itu, penuhilah seluruh kebutuhan saya. Terimalah seluruh permohonan saya. Kabulkan dengan segera. Kan hebat itu. Jadi tidak usah dirinci kebutuhannya, tidak usah. Cukup itu, waqdi hajati, penuhilah seluruh kebutuhan saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mari kita mulai, karena itu dijanjikan oleh Allah surah Nuh tadi 10, 11, 12, 13 ya. Dikatakan oleh Allah, apakah kamu tidak percaya dengan kebesaranku? Allah nantang kepada kita begitu. Kamu baca istighfar, nanti saya cukupi. Anak cukupi, rezeki saya cukupi. Kemudian di ayat yang 13 itu, apakah kamu tidak percaya dengan kebesaranku? Loh, Allah nantang dulu sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian Pak, piye nek baca istighfar itu supaya dikabulkan ada syarat. Doa yang dikabulkan itu syaratnya kan ada satu, tidak maksiat. Maka sekalian ada hadis yang panjang, sebenarnya hadisnya sudah saya siapkan di situ, tapi ada trouble di apa? Mungkin punya saya kena virus ya. Kan ada doa dikabulkan ketika kepepet. Itu dalam kitab apa? Riyadhus Shalihin, riwayat Muslim itu begini, zaman Bani Israel itu kan ada 3 pemuda yang melakukan perjalanan tengah malam, kelelahan, kemudian masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, hadisnya kan panjang ya. Awalnya itu begini, intalaqa salasatu dafarin hatta awahumul mabit fadakhaluhu. Ada 3 pemuda yang melakukan perjalanan tengah malam, kemudian dia kelelahan masuk ke dalam gua. Fadakhaluhu ila gharin. Kemudian fanhadatat sakhra fasaddat alaihimul ghar. Kemudian ada batu besar turun glundung saka dhuwur nutup pintu gua, fasaddat alaihimul ghar, menutup pintu gua itu. Kemudian 3 orang ini diskusi, kita ini kepepet ra iso apa-apa. Nah, terus bagaimana sekalian? Kita harus berdoa dengan amal soleh kita masing-masing. Nah, kamu punya amal soleh, ayo eling-eling. Nah, eling-eling berdoa. Orang pertama itu ingat, ya Allah, saya ini mempunyai orang tua dan saya selalu mendahulukan kepentingan orang tua saya. Suatu saat itu saya tidak pernah makan kecuali orang tua saya telah makan terlebih dahulu. Nah, suatu saat orang tua saya tunggu itu tidak pulang. Sore hari tidak pulang sampai anak saya itu nangis minta susu, itu tidak saya berikan. Sampai pagi. Nah, kira-kira anak-anak kita kira-kira nunggu motor. Walah bapak ora dar karepe yo, aku wis ngeleh ya mangan dhisik kan gitu wis kan. Anak-anak kita kan sekarang begitu gitu. Nah itu marahin apa? Niki nek dikandakke kene sing ngaji kan ora ono sing nom-nom wis kan. Jadi ngaji. Kalau di Sragen, Masjid Al-Falah Sragen itu ada ngaji yang milenial gitu, sing ngaji sing nom-nom ada sekali ya. Terus bagaimana? Ya Allah, saya ini dalam keadaan kepepet. Kalau amal soleh saya itu semata-mata mencari ridhamu, tolonglah saya dari kesulitan ini sekalian. Kemudian apa? Batunya itu bergeser. Tapi belum bisa keluar. Kamu punya amal soleh apa? Ya Allah, saya dulu itu orangnya biasa memberi lomo. Suatu saat saya beri karena ponakan saya itu cantik,
dia minta uang kepada saya beri dalam jumlah yang besar. Nah, dengan maksud apa? Nek ndek tak wani akeh mesti manut karo aku sekalian. Bapak dan Ibu nek diberi uang kan mesti manut. Coba nanti besok Selasa malam. Kalau ada pemberian mesti kan manut. Pemilihan pemilu kan Rebu itu Pak. Biasanya Rebu pagi sudah ada. Nah, manut apa enggak? Kayak duit loro apa siji kan itu toh. Pilih loro apa siji, Bapak pilih yang mana silakan. Sing penting tidak boleh tidak milih. Wajib memilih itu wajib. Wajib Pak. Soalnya apa? Nanti kalau tidak milih semua coba sak Jawa Tengah, sak Semarang rano sing milih, tidak ada kepemimpinan. Akhirnya apa? Masyarakat jadi chaos. Maka memilih pemimpin itu wajib akli. Bukan wajib syar'i, tidak wajib akli. Nah, sakjane urip ya iso dhewe-dhewe, tapi kalau tidak ada kepemimpinan nanti masyarakat chaos. Maka Bapak dan milih siapa saja silakan. Nah, itu kaidah fikih berbunyi mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nek ora iso milih sing apik ya pilih sing paling sithik eleke. Nek ora iso milih sing apik ya pilih sing paling sithik elek, yang paling jelek, yang paling sedikit jeleknya. Jadi kalau gubernur di Jawa Tengah ada 2 calon toh, pilih yang paling jelek, paling sedikit jeleknya. Nah gitu. Pak lagi ngukur piye? Ya tanya karo sing gawe urip. Orang ngerti kok siapa calonnya, yang paling kecil, yang paling sedikit kejelekannya. Itu yang kita, jadi jangan sampai tidak memilih sekalian. Jangan sampai tidak memilih. Yang ditawarkan kan banyak, kan itu loh Bapak sekalian. Nah, kalau ditawarkan yang banyak, kita memilih yang paling sedikit kejelekannya. Ada nasi putih, ada nasi porang, ada nasi jagung, ada apa? Kan itu. Wah, ada gimbol, ada ganyong, ada kerut. Pilih mana ini? Kabeh ditawarkan. Tawarkan di meja. Ape mangan sego, segane sing akeh, gulanya tinggi. Kan itu toh. Ape mangan porang, beras porang legane larang. Porang itu sekilo 200.000 larang. Kan itu toh. Ape makan jagung, beras jagung niku ya rasane ora enak. Terus bagaimana? Pilih pokoknya nek ngelih wajib makan mana yang paling kecil risikonya. Nah, itu kan kaidah itu berbunyi mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan dibuang semua. Nah, itu kaidahnya, ya. Terus kembali kepada tadi orang yang memberi uang banyak itu tadi kepada ponakannya. Suatu saat ponakannya diajak berbuat mesum sekalian. Wah, oleh pamannya, kowe dhisik kan tak wenehi duit akeh. Saiki manut karo aku to. Nah, diajak berbuat mesum. Manut sekalian karena rumangsa kepotangan budi. Nah, manut. Setelah manut sudah, terus di dalam hadis itu disebutkan ketika laki-laki itu kakinya sudah di atas kaki, pahanya laki-laki sudah di atas paha perempuan itu berkata la tafuddul khotam illa bihaqqihi. Jangan kamu sentuh kehormatan saya kecuali dengan cara yang benar. Disebut ittaqillah, terus pergi. Nek kira-kira cah saiki terus pundi sekali. Wah, wis ora urusan, ora krungu. Sekarang ora urusan apa gitu. Tapi kala itu kemudian dia tinggalkan laki-laki, perempuan itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya tinggalkan maksiat sebagai mensucikan diri dan untuk mencapai ridhamu, tolonglah saya dari kesulitan ini. Nah, kemudian bergeser lagi,
batunya, tapi belum bisa keluar sekalian. Kemudian ada yang ketiga, coba kamu berdoa. Berdoa kamu. Nah, berdoa, ya Allah, saya itu seorang pengusaha, setiap Sabtu saya bagi gaji karyawan yang kerja di perusahaan saya. Suatu saat ketika saya bagi, ada seorang karyawan yang meninggalkan diri. Kemudian 3 tahun kemudian dia mendatangiku, ya Allah, mendatangiku minta, mana gajiku dulu yang sebelum saya terima. Kemudian sekalian, itu loh yang ada di lapangan, kambing sebanyak itu milik kamu semua. Kalau kira-kira sekarang ada yang masih begitu enggak sih? Ora ono pengusaha saiki kok ngono ya ora ono, salahmu dhewe. Wis entek duwite kan itu sekalian. Salahmu dhewe itu hukuman kamu. Nah, tapi pengusaha cuma, ya Allah, kalau saya ya sebagai pengusaha tidak pernah memakan hak orang lain. Tidak pernah memakan hak orang lain, tolonglah saya dari kesulitan ini. Angel bisa memakan hak orang lain itu angel. Ya. Jadi kepala negara wae sing mesine umure 40 tahun iso didunke kok dadi pira? Itu berarti kan ada hak orang lain ya. Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Setelah dia berdoa, kemudian apa sekalian? Batu itu bisa bergeser dan semuanya selamat. Ini di dalam hadis itu disebut ad-du'a indal qurb. Doa yang diajukan oleh manusia ketika seseorang mengalami kesulitan, kepepet. Dalam ilmu tasawuf itu namanya tafwid. Kalau seorang kepepet itu tidak bisa apa-apa, yang ngurus Gusti Allah. Tafwid namanya. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya. Seperti kasusnya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Nabi Ibrahim sudah tidak bisa apa-apa, pasrah dia. Nah, pasrah, sudah nggak bisa. Ketika dimasukkan ke dalam api, sudah tidak bisa apa-apa. Hanya berzikirnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah itu. Kapan Pak? Itu zikir tadi yang sampai Pak Toyan baca setiap habis Isya. Berapa kali? 400 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Allah maksudnya adalah Allah mencukupi. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim diselamatkan. Tidak ada sehelai bulu dalam tubuh Nabi Ibrahim yang disentuh oleh api itu. Akhirnya Allah memerintahkan dalam sebuah ayatnya, ya narukuni bardaw wa salama. Hai api, jadikan apa? Jadikan api ini menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim sekalian. Kan itu. Terus Nabi Yunus juga begitu. Wong tahu masyarakatnya diberitahu kok malah diberitahu angel, kok malah ditinggal lunga, ora sabar. Nabi Yunus ya. Kemudian apa? Nabi Yunus itu kan sebutnya Dhunnun ya, Dhunnun. Dhunnun itu ada dua, yang satu Nabi Yunus, yang satu seorang ulama Mesir yang namanya Dhunnun al-Misri. Ya, Dhunnun al-Misri itu ada orang yang ulama yang terkenal doanya dikabulkan. Nah, sudah tahu masyarakatnya rusak ditinggal, kemudian Nabi Yunus kan pergi, masuk ditangkap, dikejar-kejar oleh apa? Umatnya, oleh pengikutnya, diselamatkan oleh apa? Oleh ikan paus itulah di dalam kegelapan. Tidak bisa apa-apa sekalian. Kemudian Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sekalian baca, kan itu dibaca kapan? Ya, habis subuh tadi boleh sambil apa? Akhirnya Nabi Yunus selamatkan itu sekalian. Itu karena Nabi mohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini sudah mendolimi diri saya, mendolimi masyarakat saya. Enggak ada kekuasaan kecuali dari kamu sekalian. Nah, itu diajarkan, dibacakan, dibaca ketika menunggu sholat subuh, kita zikirnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
dzalimin. Dibaca berapa? Kalau dibaca 100 kali itu hanya 3 menit sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Habis sholat subuh, zikir nunggu sholat subuh. Dibaca berapa? 100 kali sekalian. Loh maka 100 kali Rasul itu kalau zikir itu rata-rata 100 kali. Nah, jadi besok kalau kita sholat subuh habis qobliyah nunggu imam, kita zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Kalau dibaca 100 kali durasi waktunya hanya 3 menit sekali. Nah, itu sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini tentang ibadah yang paling mudah menurut Al-Quran, karena tafsirnya tafsir tematik, yaitu 1, membaca istighfar, ya. Berapa kali? 100 kali. Orang yang membaca istighfar itu dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Itu dasarnya surah Nuh ayat 10 sampai 13. Dan juga hadis Nabi, barang siapa yang membiasakan, ajak sekali, ajak membaca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberi rizki yang tidak diduga-duga. Mal lazimal istighfar ja'alallahu min dzikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kemudian agar istighfar kita itu cepat dikabulkan, kita harus mempunyai investasi amal soleh. Nah, itu yang ngurus Gusti Allah, ya. Investasi amal solehnya apa? Kita itu tetap berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, ada kewajiban kita untuk berbakti, mendoakan, ya. Kemudian bersedekah atas nama orang tua, ya. Maksudnya bersedekah atas nama orang tua itu kalau kita bersedekah, maka orang tua kita akan memperoleh bagian daripada sedekah kita. Kemudian kita memegang amanah atau pesan dari orang tua. Gitu. Kan ada sekalian, ada tahu sekalian? Itu di mana? Di sebuah kitab itu ada seorang anak yang di Mesir itu dia setiap saat itu menyimpan uangnya, ya, uang jajannya disimpan. Kedua, bagaimana setiap hari Jumat dia berikan uang jajannya itu kepada orang miskin. Nah, kemudian apa yang terjadi sekalian? Ternyata ditanya, loh, ada orang asalnya, ada orang miskin itu minta kepada seseorang, nggak diberi. Padahal dia punya uang, pekerjaan minta kok. Terus akhirnya dia ketemu seorang anak kecil, ya, masih sekolah madrasah, diberi. Jadi taruhlah uang itu Rp50.000. Terus apa sekalian? Ditanya oleh orang tua tadi yang diminta tidak memberi tadi, loh kamu kok bisa memberi uang orang miskin 50.000 itu bagaimana? Ini uang jajan saya simpan, tidak saya gunakan tapi saya berikan kepada orang miskin setiap Jumat sekalian. Nah, terus akhirnya apa? Karena apa? Ibu saya sudah meninggal. Ini adalah kebiasaan ibu dan kemudian saya bisa jadi begini, cukup itu karena sedekah saya yang saya berikan kepada orang itu atas nama ibu saya. Jadi kalau anaknya kan bisa langsung, karena itu termasuk waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Jadi pemberian amal soleh anak itu merupakan, ya, ibadah kepada ibunya itu. Ini untuk ibu saya. Makanya kalau kita berdoa itu kita diajarkan menyebut nama yang kita doakan sekalian. Nah, jika begitu tidak doa itu tidak diperebutkan karena sudah disebut namanya. Ya, umpamanya kita punya bapak namanya Rahmat umpamanya. Ya, kita sebut kalau kita berdoa Allahumma firlil muslimina wal muslimat, itu kan doa kita itu kan direbut orang banyak.
Karena doa kita untuk seluruh umat Islam. Tapi kalau disebut Allahumma fir, kita punya bapak. Allahumma fir li abi rahmat. Nah, ya Allah ampunilah dosa bapakku Rahmat. Sebut namanya. Itu sudah diterima Muslim. Jadi kan kalau dalam sebuah kitab itu disebutkan bahwa orang-orang yang di alam barzah itu kan nunggu kiriman. Kiriman apa? Kiriman doa. Terus ketika ada khotib itu berdoa, itu semua datang rebutan. Lah ada orang itu, loh kamu kok tidak ikut rebut doa itu kenapa? Rebut makanan lah doa itu. Nah, terus apa? Oh saya sudah tenang, nanti ada yang mendoakan saya khusus. Jadi paket khusus mesti sampai. Maka kita diajarkan oleh Nabi kalau berdoa itu ya di samping yang umum kemudian kita sebut nama orang yang kita doakan secara khusus. Setelah Allahumma fir Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lidzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kita sebut Rabbana fir li abi rahmat ya warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim dan seterusnya itu sekali. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena mungkin ini kena virus ya. Jadi hilang mungkin virus tadi malam. Jadi itu sekalian masih ada waktu 5 menit, dipersilahkan yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu ada diberikan waktu untuk tanya jawab. Terus langsung pertanyaan bisa disampaikan dulu. Halo, Pak Eri, bisa kamu TKP? Oh, Pak Asron. Monggo Pak. Ya. Soalnya saya itu agak bingung juga, ada juga yang ngomong Al-Fatihah, bukan yang katanya cukup sebutkan orang tuanya saja namanya, yang mana? Jadi begini Pak, membaca Fatihah itu merupakan wasilah, perantara. Perantara. Sebab apa? Ada sebuah hadis itu di dalam kitab tafsir, tafsirnya Sufi, ya. Itu menyebutkan begini, kalau orang itu membaca Fatihah, maka singgasana Allah itu goncang. Betul ya? Singgasana kursinya Gusti Allah itu goncang itu. Lah, begitu goncang kan kemudian Allah kan mirsani lho, kursiku kok diura-ura kono apa kan itu. Gitu. Oh, iki ana wong sing ndonga. Kemudian Allah memperhatikan orang yang berdoa itu. Itu pendekatan tasawuf. Ya, itu pendekatan tasawuf. Tafsirnya, tafsir Sufi ada 2 jilid itu. Satu di antara itu. Terus yang satu pendekatan fikih. Pendekatan fikih itu bagaimana? Artinya bahwa kita itu Fatihah sudah lekat karena setiap hari kita baca sekurang-kurangnya 17 kali. Maka tidak perlu diawali dengan Fatihah. Ada itu ya. Nah, kemudian kalau berdoa kan yang pertama kan membaca hamdalah, yang kedua kan sholawat. Kemarin kan saya sampaikan di sini. Bagaimana membaca hadis Nabi kan ada yang berkata, "Man shalla alayya wahidan sallallahu asran." Barang siapa membaca selawat sekali, Allah membaca selawat kepada kita 10 kali. Kemarin minggu kedua itu. Nah, jadi kita mau gunakan yang mana? Kalau kita mau berdoa menggunakan pendekatan tasawuf, maka diawali dengan bacaan Fatihah dulu. Ibtigha'an limardatillah al-Fatihah, kan itu. Nah, al-Fatihah, baca Fatihah kemudian baru berdoa. Ya kan itu. Berdoanya silakan. Maka para ahli tasawuf itu Imam Ibnu Arabi itu mengatakan kalau habis sholat ba'diyah maghrib itu beliau membaca
Fatihah berapa? 41 kali, Pak. 41 kali. Maka nanti apa yang tergores di dalam hati seorang yang baca itu insya Allah dikabulkan. Bapak dan Ibu, saya praktekkan yang itu ya. Habis sholat ba'diyah maghrib, saya baca itu Fatihah 40. Kemudian berdoa, diantaranya doanya adalah wa hasil ma fi dhamiri bla 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 wa hasil ma fi penuhilah apa yang tergores di dalam hatiku. Ini cerita. Jadi saya baca itu tahun 93. Terus tahun 95 teman saya waktu itu namanya Pak Munawar Soleh. Dia mengkhitankan putranya, langsung syukuran. Syukuran apa? Syukuran menjadi petugas haji. Saya sampai di situ, hati saya tergores, Pak. Maknges gitu ya. Kapan aku iso munggah haji koyo ngene? Kapan saya bisa naik haji jadi petugas seperti ini? Itu tahun 95. Tahun 96 saya jadi petugas haji, Pak. Itu saya cerita pengalaman rohani saya, enggak cerita lain karena saya ngalami gitu loh. Karena saya ngalami. Nah, terus itu sekalian. Setelah itu, wah, macam-macam gangguannya itu di Kementerian Agama, wah, anunya hilang. Jadi waktu itu sekretaris dirjennya itu masih Pak Rosad Soleh. Saya datangi di sana. Wah, terus apa? Terus sekalian, ketika haji tahun 96, itu yang saya bimbing itu dari Pati, itu tiga-tiganya itu pelacur semua sekalian. Loh, pelacur munggah haji. Nek sakniki mau kowe dadi pelacur munggah haji ngono dihukum Gusti Allah. Nah, itu ndak sekalian. Apa malah saya itu makan dijajakke, berarti saya itu diberkahi pelacur itu sekalian. Apa? Oh, tak ada. Lah terus saya lihat seperti istri saya, padahal ini kan pelacur, cantik sekalian, saya nomok waktu itu. Nah. Terus sekalian saya berdoa, ya Allah, kapan saya bisa naik haji dengan istri saya? Tahun 99 saya itu naik haji dengan istri saya, ONH eksekutif, orang bayar sekalian. Loh gimana? Waktu itu kuotanya itu tidak tercukupi, hanya 70.000. Itu tahun 99. Betul, Pak. Jadi saya dihajikan teman saya, juragan emas, dia koleksinya Malaysia, bersama dia. Dia berangkat haji, suami istri, anaknya 2, dengan saya yang bimbing. Lah aku wis haji kok bimbing. Terus ya sudah, istri saya belum. Ya wes istrinya sekalian. Terus berangkat sekalian. Berangkat sampai Jakarta. Enggak punya uang saya. Uang itu hanya 10 juta untuk sanggup. 14 hari ONH eksekutif. Ongkosnya berapa? Waktu itu 90 juta. Jadi berdua 180 juta. Sudah sampai Cengkareng. Yang menghajikan saya itu paspornya sudah saya bawa. Tinggal masuk. Ya mau datang dari Surabaya mau berangkat, sudah mengenakan kain ihram. Istrinya dia berkata, Pak Rosyan, saya tidak bisa berangkat karena ada bisnis yang lebih penting. Sudah doakan saya saja. Ya sudah. Saya iman Pak, paling nanti berapa sih kalau kita haji sudah pengen pulang dulu enggak apa-apa. Habis umroh nanti haji kan hanya 3 hari itu Pak prosesinya. Nah, nanti terus panjenengan pulang dulu. Enggak Pak, saya ini penting urusan bisnis. Akhirnya saya sama anaknya dia 2 berangkat, sama istri saya berempat, dia berdua suami istri tidak jadi berangkat. Ini kan sudah menjadi haknya Allah diambil. Sampai sekarang, sampai meninggal belum haji Pak sekali. Nah, itu loh contoh. Maka kalau ada yang sudah menjadi haknya Allah jangan diambil. Itu tadi sudah haknya Allah, haji. Betul Pak terjadi. Meninggal usia 70 tahun belum haji, habis rumahnya yang dulu banyak, emasnya itu kiloan Pak. Betul ini terjadi. Tidak perlu saya ceritakan orangnya, rumahnya tidak perlu saya ceritakan. Rumahnya habis
Orangnya itu mulia, suka memberi. Tapi itu karena haknya Allah, sudah daftar, sudah mau berangkat. Tidak jadi berangkat. Akhirnya apa? Suami istrinya tidak haji. Malah anaknya 2 yang haji. Dia suami istri haji sampai habis seluruh harta yang dimiliki kepada itu. Aslinya sih orang Gunung Tumpeng sana. Akhirnya rumahnya di Semarang dijual habis semua, kemudian kembali ke Gunung Tumpeng, meninggalnya di Gunung Tumpeng. Jadi ketika sakit di rumah sakit PKU Surakarta juga begitu, nangis dia, nangis sampai minta. Saya jenguk nangis. Ini Pak Sian. Jadi tadi kembali kepada Fatihah ya, Fatihah itu mau baca ya baik. Maka ada yang baca mau berdoa Al-Fatihah, gitu kan? Tapi ada yang berdoa yang mari kita berdoa langsung berdoa apa? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin ya. Ada begitu. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Tapi ada yang diawali dengan baca surah Fatihah terlebih dahulu. Itu ilmunya dengan membaca surah Al-Fatihah itu memanggil, menggerakkan kursi Allah. Kursinya kok diurek-urek apa itu Pak. Jadi kalau saya itu biasanya saya sering baca mengawali doa dengan baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu sekali. Nah, kalau sudah baca Al-Fatihah ya tetap Pak disebut Fatihah itu kan pembuka, tapi tetap disebut nama. Kalau kita berdoa sebut nama orang yang kita tuju siapa? Maka kalau sholat jenazah itu ya, kemudian di atas itu kan dituliskan nama orang yang meninggalkan itu dengan maksud kalau kita berdoa itu adalah orang itu yang dituju, bukan yang lain sekalian. Kan itu. Maka ketika kita sholat jenazah kan satu baca Fatihah, baca sholawat, kan kemudian berdoa untuk yang meninggal. Maka doanya ya khusus kepada orang yang meninggal itu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak tahu. Karena tidak tahu yang meninggal namanya siapa, kemudian diganti. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Tapi kalau biasanya yang ngerti itu di atas jenazah itu dituliskan nama jenazahnya. Saya kira begitu Pak ya. Jadi tetap kita Tetap kita kalau memang mau khusus ya disebut khusus namanya yang kita tuju, yang kita doakan. Tentunya setelah kita mendoakan Rabbana fir lana dzunubana Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita doakan seluruh saudara-saudara kita yang sudah meninggal dulu, kemudian kita berdoa untuk yang kita tuju, khusus yang kita tuju. Saya kira begitu Pak. Nah, jadi kalau mau dicukupi Gusti Allah ya baca Fatihah itu 41 kali setelah sholat maghrib. Itu Ibnu Arabi Pak, seorang ahli tasawuf. Nah, jadi insya Allah kok dituruti kan itu ya. Terus saya minta ya Allah, saya mudah-mudahan setiap 5 tahun saya bisa haji. Ya haji Pak 5 tahun. Ya gratis, maksudnya merasa bayar. Saya merasakan itu karena Karena itu muwakkal. Muwakkal itu artinya yang menjaga Fatihah. Muwakkal daripada surah Fatihah itu. Maka kan ada di dalam itu ada beberapa maziyah, kelebihan. Nah, kan itu. Maka orang nek berdoa kan gampang. Ora iso ndonga liyane pokoke Al-Fatihah gitu saja. Saya kira begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Besok kita ketemu dalam kesempatan yang berbeda. Saya terima kasih, mohon maaf karena kena virus mungkin Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.